Oke, setelah tadi, Pak Anip, jadi saya kebagiannya adalah, eee, mengenai proses administrasi gitu ya. Jadi karena kebetulan saya lolosnya di Skim Budi DN, jadi saya akan share pengalaman saya, ketika berhasil kemarin sukses menembus beasiswa Skim Budi DN. Nah, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman dan adik-adik yang, hadir pada saat ini dalam webinar ini, sebenarnya kalau kita bicara proses administrasi, kemudian juga proses seleksi itu kita bisa dikatakan bicara sesuatu yang sangat normatif gitu. Yang artinya kenormatifan ini sebenarnya mungkin sudah bisa terjawab ketika Bapak, Ibu, atau teman-teman semua membuka buku pedoman yang selalu dipublikasi oleh, pihak LPDP atau Kementerian Keuangan. Nah, tapi tetap, hal yang muncul di depan saya, eee, tidak jauh dari pedoman yang ada, bagaimana kiat-kiat yang kemudian kami, yang lolos beasiswa kemarin, atau para awardee kemarin lakukan untuk bisa kemudian dengan baik menerima, privilege ini sebagai penerima beasiswa Budi DN. Saya coba jelaskan dalam 3 langkah, proses ini untuk administrasi dan seleksi ini. Langkah pertama itu saya selalu menyebutnya adalah menentukan. Nah, kenapa saya sebut langkah pertama menentukan? Dari tadi Pak Anip sudah sampaikan setelah kita punya informasi yang, sempurna mengenai apa saja skim-skim yang diberikan oleh pihak LPDP, maka kita akan bisa menentukan di sisi mana kita akan berada gitu. Misalnya kalau saya sebut saya statusnya adalah dosen, eee, PTN atau PTS, kemudian udah jelas yang saya ambil adalah jenjang doktoral, maka skim yang saya pilih adalah Budi gitu, entah Budi DN atau Budi LN tergantung dari, universitas tujuan yang saya, tuju gitu. Nah, pertanyaan yang sering muncul ketika menentukan ini adalah dalam dalam konteks sebagai dosen itu adalah seperti ini, apakah dosen itu hanya boleh searching atau hanya boleh melamar pada skim Budi saja gitu? Apakah hanya Budi saja yang diperuntukkan bagi para dosen gitu, kurang lebih jenis-jenis pertanyaannya gitu ya. Nah, saya mau bilang enggak gitu. Jadi, Bapak, Ibu, atau teman-teman yang berstatus dosen bisa melamar beasiswa LPDP yang bukan Budi. Jadi ada skim-skim lain di LPDP yang bisa kita ikuti selain Budi. Misalnya kalau saya bilang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Andi pada BPI reguler, itu misalnya salah satunya kita bisa ikut, atau BPI yang melalui BPI afirmasi, atau karena ada juga dosen yang kebetulan adalah di PTN, termasuk pegawai negeri, dia ikut juga BPI yang targeted PNS, TNI Polri, itu bisa gitu. Hanya saja term of reference yang harus masing-masing skema yang diikuti gitu. Nah, kalau, kita misalnya sudah mengetahui bahwa kita adalah, dosen dan tujuan utama kita adalah untuk sekolah S3, mungkin yang lebih baik, yang lebih tepat adalah ke target ini. Kita kan harus juga ya, apa sih, harus ada logika yang juga kita lakukan. Misalnya kalau kita ikutnya di BPI reguler mungkin pesaingnya juga akan dari banyak kalangan, tidak hanya dosen gitu. Itu yang harus dipikirkan juga gitu untuk menentukan. Jadi ya langkah pertama, menentukan gitu. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan, apa sih, nggak lepas-lepas kami untuk mengingatkan selalu ini, buka ini, pelajari, kemudian cari apa yang terbaru, apa yang membuat dia berbeda dengan tahun-tahun lalu, apakah ada khusus spesifik yang diberikan di tahun ini yang mungkin sangat sesuai dengan, keberadaan kita saat ini gitu. Jadi ini adalah, apa sih, hal yang paling tepat untuk kita lakukan, membuka, mempelajari, kemudian mencari tahu banyak informasi mengenai beasiswa Budi ini kalau pilihannya Budi atau yang lain melalui link yang ada ini. Berikutnya, Mbak Maria. Mbak Maria berikutnya. Ya. Kedua, proses yang saya masukkan ke dalam term kedua, step kedua itu adalah memulai sesuatu dengan lebih detail. Eee, untuk bisa memulai dengan lebih detail itu yang pertama harus kita itu. Kenapa nanti saya akan bercerita sedikit bagaimana waktu berperan penting, di tahun 2018 membuat saya gagal untuk melanjutkan, men-submit, apa, melamar beasiswa Budi DN, itu Budi LN gitu. Jadi, kita pahami, maksud dengan tengah waktunya adalah kapan jadwal seleksi, batas waktu submit,
kemudian apa saja syarat yang berkaitan dengan waktu yang memang harus kita pahami. Bila perlu kita memang harus membuat time schedule tersendiri yang berkaitan dengan beasiswa yang akan kita sasar ini. Kemudian yang masih juga di langkah kedua ini adalah berkaitan dengan materi yang penting yang ingin saya sampaikan sekarang adalah administrasi. Kalau bagaimana caranya supaya kita bisa lolos seleksi administrasi, ya ini, formulanya adalah ini, kita memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus untuk bisa lolos seleksi. Nah, boleh lanjut Mbak, persyaratan umum dan khusus. Tadi secara ringkas Pak Anif juga sudah menyebutkan. Ketika Bapak Ibu membaca atau teman-teman semua membaca persyaratan umum khusus ini yang tertera dalam buku pedoman, itu yang harus kita pahami adalah semua itu harus dilengkapi dengan dokumen gitu. Termasuk sederhana apa sih sesuatu yang bisa membuktikan kita sebagai WNI, itu pun hal-hal yang sederhana seperti itu tuh kita harus pahami itu adalah dibuktikan dengan dokumen. Kemudian kedua, jangan lupa perguruan tinggi itu harus sesuai dengan ketentuan. Yang saya maksud dengan perguruan tinggi ini bukan hanya perguruan tinggi yang akan kita tuju, tapi juga perguruan tinggi tempat kita dulu menamatkan program magister kita sebelum sekarang mau menempuh doktoral. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang memang ditetapkan oleh LPDP, perguruan tinggi mana yang cukup eligible menurut mereka yang bisa akan lolos secara administrasi untuk nanti menerima beasiswa program dokter gitu. Karena misalnya kalau ada perguruan tinggi yang magisternya tidak terdaftar di BAN PT gitu misalnya, ya udah pasti nggak akan bisa lolos untuk ke tahap beasiswa berikutnya secara administrasi gitu. Kemudian berikutnya surat izin mengikuti seleksi. Saya kira ini dari awal-awal udah mulai bisa kita siapkan ya. Jadi misalnya kalau kita udah positif kita akan ikut yang skim 2021 gitu meskipun misalnya belum muncul apa saja skim yang ditawarkan, mungkin udah mulai format-format dan banyak bertanya dan diskusi mengenai itu. Paling tidak minimal udah ngobrol-ngobrol dulu ke pimpinan misalnya bahwa kita butuh surat izin untuk mengikuti seleksi gitu. Ini tadi yang disebut Pak Anif surat keterangan sehat, jasmani, bebas narkoba, dan juga ada bebas TBC. Yang sering menjadi pertanyaan tentang surat keterangan sehat ini adalah surat keterangan sehat ini bisa dicari di mana gitu. Dalam pedoman LPDP sudah disebutkan dengan jelas bahwa surat keterangan sehat ini harus kita cari atau peroleh dari rumah sakit atau instansi kesehatan yang memang yang memang legal untuk mengeluarkan gitu. Misalnya rumah sakit umum, puskesmas gitu ya. Kalau kalau saya boleh langsung beri contoh kasus yang waktu yang saya ketika memperoleh surat keterangan sehat ini, itu saya langsung ke rumah sakit pemerintah dan tidak memakan waktu sampai berhari-hari. Jadi hanya dalam setengah hari surat ini sudah bisa saya peroleh gitu. Jadi kalau bagi yang di Denpasar gitu ya, surat keterangan sehat ini saya peroleh di Rumah Sakit Wangaya. Jadi mungkin yang di Denpasar tahu gitu. Jadi pagi-pagi tinggal datang, mendaftar, ikuti proses, kemudian langsung tes urin dan lain sebagainya itu sudah bisa memperoleh jasmani dan bebas narkoba gitu. Hanya pada saat di tahun 2009 kami tidak menggunakan bebas TBC. Jadi kalau saya nggak salah waktu itu kita bebas TBC itu masih boleh tidak ada gitu. Kemudian surat rekomendasi. Yang sering menjadi pertanyaan dari surat rekomendasi ini sebenarnya dari mana saja. Rekomendasi intinya adalah harus dari orang-orang yang berkompeten memberikan rekomendasi kepada kita untuk bisa melanjutkan studi gitu. Misalnya orang-orang yang berkompeten ini yang salah satunya contoh misalnya adalah pimpinan atau yang kedua misalnya adalah orang-orang yang pernah menjadi pembimbing tugas akhir kita, itu yang paling sederhana. Yang paling bagus lagi adalah kalau kita bisa mendapatkan surat rekomendasi dari misalnya lembaga afiliasi bidang keilmuan kita gitu. Saya kira semakin baik surat rekomendasi yang kita peroleh dari orang yang lebih berkompeten, saya yakin pasti itu menjadi tolak ukur tertentu lah untuk meloloskan kita secara administrasi gitu. Yang baik juga adalah surat rekomendasi bisa kita terima misalnya dari calon promotor atau dari calon universitas yang akan kita tuju. Itu saya kira juga cukup baik. Kemudian yang masih dalam persyarat umum juga adalah ada proposal studi dan proposal penelitian. Ini juga seringkali menjadi pertanyaan, apa sih perbedaan antara kedua jenis proposal ini? Saya kira kalau proposal penelitian semua pasti paham bahwa kita sebagai masuk ke program dokter, semua pernah melakukan penelitian, sudah siap dengan proposal penelitian yang akan kita bawa. Nah, kalau proposal studi ini adalah
secara sederhananya itu adalah sebuah proposal tentang diri yang kita buat, yang bisa menerangkan apa sih, baiknya, university atau program studi atau jurusan atau bidang ilmu yang akan kita ambil gitu. Jadi dalam proposal studi ini kita menjelaskan tentang apa kelebihan, manfaat kita mengambil bidang keilmuan kita, kemudian kenapa penting bagi kita untuk mempelajari tentang bidang keilmuan yang akan kita tuju di universitas tersebut, dan apa sebenarnya manfaatnya bagi kita, bagi institusi, dan juga bagi bangsa gitu. Jadi itu yang kita gambarkan dalam, eee proposal studi ini. Jadi proposal studi itu harus benar-benar bisa meyakinkan bahwa membuat pihak LPDP yakin bahwa, "Oh, Anda tepat untuk menerima beasiswa dari saya," gitu. Jadi itu intinya proposal, studi. Kemudian untuk yang khusus-khusus ada LON conditional, saya kira ini mau tidak mau bisa didapat kita harus berhubungan dengan pihak universitas yang akan kita tuju, program studi. Surat izin mendaftar, nah ini yang penting, yang kemarin juga menjadi garis bawah ketika kami isi, surat izin mendaftar beasiswa itu kalau bagi kami yang PTN, kami perolehnya dari pimpinan atau rektor, sementara bagi teman-teman yang dari dosen PTS itu memperolehnya dari, koordinator kopertis wilayah. Jadi mungkin nanti, pembicara selanjutnya akan membahas lebih spesifik tentang ini. Itu aja yang membedakan. Kemudian ada rekomendasi pimpinan, surat izin tertulis melanjutkan studi doktoral, IPK, umur maksimal, TOEFL, ITP itu saya kira itu adalah, hal-hal khusus yang memang sudah pasti dipahami oleh semua orang harus kita miliki ketika kita akan melamar sekolah. Di tahun 2019 umur maksimal untuk dosen itu 47 tahun. Saya kurang tahu apakah nanti di 2020 atau 2021 ini akan berubah gitu, tapi, mungkin LPDP memiliki tolak ukur atau dasar tertentu penentuan kenapa 47 ini sebagai benchmark atau dasar, atau batas umur maksimal untuk memberikan beasiswa program doktor, kepada para dosen gitu. Nah, kalau kita merasa ini semua sudah lengkap, maka, baru proses yang saya lakukan adalah melakukan proses pendaftaran di melalui link ini. Tinggal diklik aja link ini sudah di-share, sudah ada dalam setiap pengumuman atau announcement yang dikeluarkan oleh LPDP. Nah, yang menarik yang ingin saya share mengenai, link pendaftaran online ini adalah, bahwa Bapak Ibu jangan khawatir kalau Bapak Ibu sudah pernah misalnya membuat account di tahun 2018 sekalipun, kemudian baru akan mencoba lagi mendaftar di tahun 2020, jangan khawatir bahwa harus mengisi data mengulang lagi dari awal, enggak gitu. Jadi pengalaman saya ketika di 2018 karena ketentuan syarat waktu yang saya tidak penuhi, yang menyebabkan saya tidak bisa mensubmit, pendaftaran saya secara online di tahun 2018. Ketika kemudian di 2019 saya coba lagi untuk, mendaftar, tanpa saya sadari ternyata dengan membuka akun yang lama semua data saya input terdahulu itu, saya upload terdahulu itu masih tersimpan gitu. Jadi tidak mengulang dari awal lagi, submit satu persatu yang sudah pernah di-submit atau mengisi data satu persatu, enggak. Yang tinggal saya lakukan adalah memperbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki, menambah kalau ada yang memang kurang gitu. Jadi itu kelebihan yang saya kira saya acungi jempol dalam sistem, pendaftaran yang dimiliki oleh LPDP. Saya kira itu adalah sebuah kemudahan yang cukup luar biasa buat kita yang memang dalam kata kutip sering kita sebut sebagai pejuang beasiswa yang setiap tahun selalu berusaha gitu. Berikutnya, Mbak Maria. Nah, kalau kita sudah lolos, eee, proses administrasi tadi, baru kita masuk ke langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini saya sering menyebut ini adalah juga tergantung dari garis tangan gitu. Karena ada juga teman yang, secara administrasi lolos, ternyata gugur di seleksi, komputer atau bahkan gugurnya baru di seleksi wawancara. Ya itu tergantung garis tangan, ya mungkin garis tangannya saya nggak tahu cara memperbaiki bagaimana, mungkin banyak-banyak berdoa resepnya gitu atau gimana. Nah, kalau proses seleksi tadi secara umum juga disampaikan Pak Anip, tapi ini saya coba share pengalaman saya, proses seleksi yang kami ikuti untuk, skim budidaya kemarin, saya kira tidak jauh berbeda dengan skim yang lain, itu ada 2, ada seleksi berbasis komputer dan seleksi berbasis wawancara. Nah, seleksi berbasis komputer ini antara lain ada TPA, tes karakter kepribadian, dan on the spot essay writing. Eee, tes ini berlangsung dalam 1 hari, tepatnya setengah hari, langsung, ketiga-tiganya. Jadi TPA, tes karakter kepribadian, dan on the spot essay writing. Nah, seperti yang sudah disampaikan, Pak Nasir moderator tadi dan pembicara sebelumnya, sekali lagi kejujuran itu tidak bisa kita
lepas ya. Katakanlah pada saat tes karakter kepribadian misalnya, ketika mengisi tes kita berusaha meng-create sedemikian rupa agar dalam hasil tes itu menunjukkan kita adalah orang yang memiliki jiwa kepemimpinan gitu. Katakanlah begitu. Misalnya di tes itu sebisa mungkin saya berusaha menjawab atau memilih jawaban yang menunjukkan saya adalah orang dengan karakter kepemimpinan yang baik gitu. Eee, dan berhasil secara tertulis misalnya. Tetapi itu akan termentahkan lagi ketika di proses wawancara gitu. Karena di proses wawancara apa yang sudah kita isi data sebelumnya atau apa yang sudah kita ikuti tes itu akan muncul lagi, akan di-recall lagi, sehingga kalau misalnya kita tidak jujur atau mengada-ngada pada saat mengisi data di awal, tes di awal itu akan kelihatan gitu. Karena kalau saya boleh, sharing sedikit, pada saat seleksi wawancara ini dalam 1 hari tapi dilakukan dalam 2 tahap. Di tahap pertama yang saya sebut dengan keilmuan ini, itu ada 3 pewawancara. Yang pertama ada dari pihak LPDP, saat itu ya, saat saya wawancara, yang pertama ada dari pihak LPDP, yang kedua ada dari, eee, orang yang bidang keilmuannya sama dengan saya, dan yang ketiga adalah psikolog. Jadi psikolog ini yang kemudian menemukan apakah, kamu ini bohong ataukah kamu betul nggak sih, memiliki jiwa kepemimpinan atau tidak gitu. Sehingga betul tadi, jadi saya juga ikut menggarisbawahi jujur tuh, apa adanya, itu yang harus. Kemudian wawasan kebangsaan ini biasa, kita diuji, pemahaman kita tentang Pancasila, tentang wawasan, nasional, Undang-Undang Dasar, apalagi ya, yang semua berkaitan dengan, NKRI itu harus kita pahami semua. Kalau on the spot essay writing nanti dikasih tema, jadi kayak dikasih tema, kemudian waktu, eee, dalam waktu yang telah ditentukan kita harus mampu membuat sebuah esai gitu. Nah, bagaimana teknik-teknik, tips dan trik membuat esai itu bisa kita pelajari lagi nanti gitu itu yang penting. Nah, untuk bisa, garis tangan kita cukup baik gitu ya dalam menyelesaikan 2 proses seleksi ini ya memang yang pertama kita harus benar-benar paham tentang proses ini, seleksi ini. Kita harus bisa mencoba mencari tips and trik dan yang tidak boleh kita lupa pada zaman keterbukaan ini adalah gali informasi sebanyak-banyaknya melalui networking gitu. Entah googling, entah melalui WhatsApp group, bilis atau apapun yang memang bermanfaat yang kita bisa lakukan untuk bisa mencari tips and trik ini. Dan yang terakhir ya good luck gitu ya. Slide terakhir saya kira untuk penutup aja, boleh lanjut Mbak? Untuk menutup ini saya mencoba merekap aja. Jadi dari dari sejak dari semenjak saya mengikuti proses awal sampai sekarang saya sempat bertanya-tanya, melakukan proses wawancara ke beberapa teman-teman yang udah, lolos budi, rata-rata secara teknis ya, pada saat proses akan melamar itu ini hal-hal sederhana yang kami lakukan gitu. Yang pertama itu pasti baca panduan, siapkan syarat sejak dini, kemudian terutama beberapa syarat-syarat yang membutuhkan waktu untuk memperoleh misalnya seperti bahasa, atau misalnya surat surat keterangan sehat dan lain sebagainya. Kemudian manajemen filenya juga harus, rapi, misalnya apakah kita susun dalam folder itu berdasarkan nama yang diurutkan sesuai dengan panduan dan sebagainya. Kemudian cek dan recheck, kemudian itu tadi ada jujur, kita harus pastikan data yang diisi itu semua benar dan jujur, kemudian dokumen fisik juga harus selalu kita kumpulkan dalam satu folder, karena nanti ketika wawancara itu kita akan melakukan proses verifikasi gitu. Saya kira itu, yang terakhir yang bisa saya sampaikan ya, buat calon awardee, semoga beruntung dan semoga nanti bisa bergabung bersama kami.